Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan menceritakan Pelangi di Atas Gelagah Wangi, drama cinta di senja kala Majapahit. Bagian ke-3. Gadis itu dia membisu 1000 bahasa, tapi selanjutnya berlahan-lahan dia memutar punggungnya dan Woro Kembang Sore tersentak kaget. Kedua belah matanya seperti mau melompat keluar dan dia benar-benar tidak percaya apa yang dilihatnya. Wajah gadis itu menyeringai seperti menahan rasa sakit yang hebat. Bibirnya gemetar, sementara kedua tangannya menyengkram anak panah yang menancap kuat di bagian perutnya. Darah melumuri jari-jari tangan dan pakaiannya, sebagian lagi menetes ke kerumputan. Pandangan itu rupanya hanya berlangsung sekejap. Dalam sekejap, Woro Kembang Sore sudah tak melihat siapa-siapa lagi. Tak ada gadis, tak ada seorang pun manusia kecuali dirinya sendiri. Sementara di depannya meringkus seekor kijang betina yang sudah tak bernyawa dan dengan sebatang anak panah menancap di bagian perutnya. Matahari mulai meluncur turun di langit sebelah barat. Cahayanya tidak lagi menyengat. Hari mulai sore. Sugatra, Rake Hambalu dan 2 orang cantrik padepokan tengah sibuk mengikat tubuh seekor rusa yang sudah tak bernyawa lagi. Ada luka menganga lebar di bagian leher binatang itu. Luka bekas tusukan lembing atau tombak. Sementara itu, Empu Janardana baru saja selesai mendengarkan penjelasan Endang Kusuma Dewi tentang adik angkatnya. Lelaki itu tampak sangat kesal. Anak bodoh, dia tidak tahu bahaya hutan belantara. Aku sudah berusaha mencegahnya, Paman, tapi dia nekat. Endang Kusuma Dewi menambah penjelasannya agar tidak disalahkan. Empu Janardana melangkah menghampiri Sugatra dan Rake Hambalu yang sedang jongkok di bawah pohonan. Sugatra dan kau Rake Hambalu, kalian tunggu di sini. Aku akan mencari Kembang Sore sampai ketemu. Setelah aku pergi, kalian berdua membuat api. Nyalakan ranting-ranting kering supaya mengumpulkan asap. Asap itu akan beri petunjuk, memberi arah yang benar untuk menuju ke tempat ini. Baik, Guru, jawab Sugatra sambil memungkuk hormat. Kalau sampai besok pagi aku belum kembali, kalian berlima boleh pulang ke padepokan. Saya ikut Paman saja. Jangan Kusuma Dewi, kamu tunggu di sini bersama Sugatra dan Rake Hambalu. Saya bisa menjadi petunjuk jalan, desa Endang Kusuma Dewi, membuat Empu Janardana menatapnya tajam. Jangan kataku, aku tidak tahu kapan bisa menemukan Kembang Sore. Mungkin sampai malam hari, atau besok pagi, atau lusa, atau tidak tahu pasti. Jadi sebaiknya kau tunggu di sini. Endang Kusuma Dewi cemberut. Empu Janardana bergegas pergi. Tubuhnya segera menghilang di balik bayang-bayang rimbunya pepohonan. Empu Janardana dengan tangkas berlari menuju hutan larangan. Sesekali dia naik ke tempat yang tinggi, kemudian berteriak sekeras-kerasnya, "Kembang Sore! Kembang Sore!" Sesaat dia menunggu untuk menyimak adakah jawaban yang mungkin terdengar. Tapi jawaban yang datang hanyalah desir angin yang bertiup dari lereng-lereng yang tinggi. Sesekali lagi dia berteriak sambil melongok ke sana kemari. Suaranya bergema nyaring, dipantul-pantulkan dinding-dinding bukit di sekitarnya. Ketika cahaya matahari semakin lemah menyiram seluruh permukaan lembah, Empu Janardana kembali meluncur turun dan meneruskan pencarian.
Dia tertegun sesaat begitu melihat sosok tubuh seorang wanita berkelebat di balik pohon-pohon Brahmastana sejenis pohon beringin. Sosok wanita itu bergerak sangat lincah dan ringan. Empu Janardana segera mengejar, tapi orang yang dikejar rupanya pandai sekali mengelabuhinya. Empu Janardana tidak kurang akal. Dia melompat ke atas gundukan tanah yang tinggi, kemudian hinggap di dahan pohon yang besar. Dari tempat itu dia dapat melihat sosok orang yang dicarinya bersembunyi di balik sebongkah batu. Secepat kilat Empu Janardana meluncur turun bagaikan seekor kelelawar. "Apa maumu sekarang?" Empu Janardana menggertak sambil melekam sosok itu dari belakang. Terdengar jeritan wanita itu. Empu Janardana terkejut, kemudian dengan geram buru-buru melepaskan cengkeramannya. "Kusuma Dewi, apa yang kau lakukan di sini?" "Ah, paman membuatku kaget saja. Kamu sama saja dengan Kembang Sore, anak keras kepala." "Aku juga ingin mencari Kembang Sore, paman. Aku tidak bermaksud apa-apa. Lagi pula aku ingin bantu paman Janardana. Kan lebih enak kalau kita cari berdua." "Kamu jangan buat bebanku lebih berat, Kusuma Dewi. Sudahlah, kembali saja. Tidak usah ikut." Endang Kusuma Dewi, gadis remaja cantik, putri Resi Wiyasa itu cemberut, tapi kemudian bibirnya menyunggingkan senyum manja. "Ah paman, masa mau ikut saja tidak boleh? Malu ya jalan sama Kusuma Dewi." "Awas, kalau kamu nakal, akan kulaporkan pada Kakang Wiyasa, supaya kamu dipukul rotan 10 kali. "Tidak mungkin paman, Ayah Resi tidak pernah memukulku, apalagi dengan rotan. Sejak kecil aku tidak pernah disakiti, paling-paling dijewer kupingku." "Kalau begitu, biar kupingmu dijewer sampai merah." Sambil tertawa kecil, Endang Kusuma Dewi mengibaskan rambutnya yang panjang. "Sebenarnya paman mau kemana?" "Sudahlah, jangan menggodaku terus, Kusuma Dewi. Kalau mau mengajak bergurau nanti, kalau Kembang Sore sudah ketemu." "Kalau paman mau ke hutan larangan, jangan ke sana arahnya, tapi ke sini. Ayo ikut aku." Akhirnya Empu Janardana terpaksa membiarkan Endang Kusuma Dewi ikut serta mencari Woro Kembang Sore, sekalian menjadi petunjuk jalan. Mereka berlari-lari kecil, menyusuri tepian sungai, kemudian melompat ke atas bebatuan dan naik ke seberang. Sekarang mereka sudah berada di kawasan hutan larangan. "Pasti dia tersesat jalan, paman." Endang Kusuma Dewi mencoba mengambil kesimpulan setelah mengamati suasana sekitarnya. Pohon-pohon yang rapat, jurang-jurang yang dalam, dan kabut tipis mengambang di atas permukaan tanah. "Pasti dia sedang menunggu pertolongan kita," kata Empu Janardana dengan nada cemas. "Coba kita cari di lereng atas." Endang Kusuma Dewi langsung melompat dan merangkak ke atas tebing tanpa menunggu persetujuan Empu Janardana, dan mereka pun meneruskan pencarian di lereng-lereng atas. Empu Janardana melompat ke atas gundukan tanah yang tinggi, menengok kiri kanan, pandangannya menyapu rimbunya dedaunan yang mulai disaput kegelapan. "Kembang Sore! Kembang Sore!" Pria setengah tua berwajah tampan itu kembali berteriak sekeras-kerasnya, tapi tak ada yang menyahut. Teriakannya hanya menembus ruangan-ruangan kosong. Endang Kusuma Dewi ikut berteriak, "Kembang Sore! Kembang Sore!" Lalu secara bergantian mereka berteriak sambil melongok ke sana kemari. Karena tak memperoleh jawaban, mereka berdua kembali meluncur turun dan meneruskan pencarian. Pohon-pohon semakin rapat, cahaya matahari semakin lemah. Empu Janardana dan Endang Kusuma Dewi tampak mulai putus asa. Sebentar lagi matahari akan tenggelam dan bola api raksasa itu sudah berwarna kemerah-merahan. Dengan penasaran, Empu Janardana kembali naik ke gundukan tanah yang tinggi. "Kembang Sore! Kembang Sore!" Saat dia berteriak, tiba-tiba terdengar jawaban di antara desir angin.
Empu Janardana pun berhenti berteriak. Dia menatap ke arah Endang Kusumadewi. Gadis itu pun balas menatap. Aku seperti mendengar suara kembang sore, Paman. Ya, aku juga. Tapi jaraknya jauh sekali, jauh di bawah sana. Coba kita teriak sekali lagi, Paman, biar lebih jelas arahnya. Kembang sore, kembang sore. Kembali Empu Janardana dan Endang Kusumadewi berteriak. Tolong Kakang, tolong aku. Benar, sayup-sayup suara itu mulai terdengar jelas. Dan Empu Janardana kenal suara itu, suara adik angkatnya. Di sebelah sana, Paman, di balik pucuk-pucuk daun yang mulai gelap itu. Ayo Kusumadewi, kita harus cepat, kita ambil jalan pintas. Mereka berlari-lari kecil, menuruni lereng bukit. Cahaya matahari makin memudar dan awan pun mulai berwarna jingga. Empu Janardana terus berlari sementara Endang Kusumadewi membuntutinya. Bayangan mereka timbul tenggelam di balik pepohonan jati yang mulai gelap. Dan pada saat mereka tiba di lereng bawah, hari benar-benar telah menjadi malam. Untung bulan purnama segera muncul menggantikan kedudukan Sang Hyang Bagaskoro. Walaupun cahayanya redup, dia mampu memberikan penerangan sekedarnya. Kusumadewi. Empu Janardana menghampiri Endang Kusumadewi sambil meneliti keadaan sekitar. Ya, ada apa, Paman? Coba perhatikan, bukankah kita tadi berdiri di lereng atas sana? Endang Kusumadewi mengikuti arah telunjuk Empu Janardana. Dia melihat lereng-lereng bukit meremang dalam kegelapan. Benar, Paman, itu pohon yang besar itu masih terlihat dari sini. Berarti dugaan kita benar, suara itu tadi datangnya dari sini. Pasti dia ada di sekitar tempat ini. Tapi apa mungkin kita bisa menemukan, Paman? Di sini sangat gelap dan hanya ada cahaya bulan remang-remang. Kita tidak bisa membiarkan kembang sore menunggu sampai besok pagi. Ayo kita cari sekarang. Berpencar, jangan jauh-jauh dari tempat ini. Kamu dari sebelah sana, Kusumadewi. Empu Janardana segera melompati rerembunan belukar, sementara Endang Kusumadewi menyusuri parit yang penuh bebatuan. Terdengar suara air gemericik mengalir. Sampai di bagian ujung, dia menghampiri sesuatu yang belum jelas bentuknya. Warnanya keputih-putihan, dan sesuatu itu seperti tergeletak di antara semak-semak liar. Tertepa cahaya rembulan hingga warnanya yang keputih-keputihan menjadi pucat. Endang Kusumadewi melangkah menghampirinya. Kali ini dia tampak tidak ragu-ragu lagi. Paman, cepat kemari. Dia ada di sini, Paman. Endang Kusumadewi berteriak sambil berusaha mengamati lebih jelas. Empu Janardana tergopoh-gopoh menghampirinya dan mendapati sosok tubuh itu adalah Woro Kembang Sore. Gadis itu tergolek lemah, sebagian pakaiannya robek-robek dengan goresan-goresan kecil di bagian wajah serta tangannya. Dia pingsan, kata Empu Janardana setengah berbisik. Mungkin dia mengalami sesuatu yang mengguncangkan jiwanya, Paman. Kakinya dingin sekali, kita harus segera membawanya pergi dari tempat ini. Bagaimana cara membawanya? Tanya Endang Kusumadewi sambil menoleh ke wajah Empu Janardana yang ketampanannya masih terlihat jelas meskipun dalam cahaya temaram bulan. Coba kau diam sebentar, aku akan berusaha membuatnya sadar kembali. Empu Janardana segera bertindak. Dia mengurut betis kaki adik angkatnya, lalu memijit-mijit bagian punggungnya. Endang Kusumadewi hanya mengawasi dari tempatnya berdiri. Tiba-tiba hatinya berdesir melihat jari-jari tangan Empu Janardana yang indah serta perkasa mengusap wajah Woro Kembang Sore. Memang laki-laki itu sudah berangkat tua, namun tak diragukan lagi keperkasaan maupun ketampanan wajahnya masih mempesona. Pandangan matanya tajam, gerakannya tangkas dan terperinci, penuh kewaspadaan bak seorang pendekar sejati. Cahaya matanya yang lembut senantiasa membisikkan kehangatan di hati setiap wanita. Setelah mengeluarkan botol kecil,
Empu Janardana meneteskan cairan dari dalamnya ke ujung jari-jari tangan, kemudian mengusapnya ke lubang hidung Woro Kembang Sore. Tak lama kemudian, gadis itu pun bergerak-gerak. Oh, Woro Kembang Sore merintih pelan. Empu Janardana merasa lega begitu melihat adik angkatnya sadar kembali. Gadis itu sekarang duduk, wajahnya pucat, kaki serta tangannya dingin, tubuhnya tampak sangat letih. "Apa yang terjadi, Kembang Sore?" tanya Empu Janardana setengah berbisik. "Aku minta maaf Kakang, seharusnya aku menuruti nasihatmu," jawab Woro Kembang Sore lirih. "Kau mengalami sesuatu yang buruk?" Endang Kusuma Dewi ikut bertanya seperti ada sesuatu yang ingin diketahuinya. "Tidak Kusuma Dewi," jawab Woro Kembang Sore lemah. "Aku hanya tersesat jalan dan merasa letih sekali. Badanku lemas, aku bingung tidak tahu mau kemana, tidak tahu jalan keluar dari hutan larangan ini. Aku menyesal sekali." Itu upahnya bagi orang yang tidak mau menuruti nasihat yang baik. Yang diturut hanya luapan hawa nafsu. Akibatnya bisa merusak diri sendiri. Sekarang kau mengalaminya, Kembang Sore. Woro Kembang Sore hanya tertunduk sedih bercampur malu mendengar apa yang baru saja dikatakan kakak angkatnya. "Kau bisa berdiri?" tanya Empu Janardana penuh perhatian. "Badanku lemah sekali Kakang." Woro Kembang Sore dengan susah payah mencoba berdiri. Dia merasa pusing, kepalanya berdenyut-denyut. Karena itu dia memejamkan matanya, sementara perutnya terasa mual dan dingin serta kaki gemetaran. "Sepertinya dia belum mampu berjalan sendiri, Paman," kata Endang Kusuma Dewi sambil meraih lengan Woro Kembang Sore. "Kau berjalan di belakang Kusuma Dewi." Selesai berkata dengan gerakan tangkas dan manis, Empu Janardana meraih punggung Woro Kembang Sore. Sebentar kemudian gadis itu sudah berada dalam gendongannya. Kusuma Dewi berlari-lari kecil mengikuti Empu Janardana yang mencengkram Woro Kembang Sore bagaikan burung elang yang mencengkram seekor anak ayam. Mereka bergerak menanjaki lereng-lereng bukit yang mulai diselimuti kabut tebal. Bulan purnama naik semakin tinggi, cahayanya menerangi seluruh Mayapada. Empu Janardana terus menggendong Woro Kembang Sore menyusuri jalanan licin di lereng-lereng gunung, kadangkala menerabas rimbunan belukar yang lebat. Nafas lelaki itu terengah-engah dan keringat mengucur membasahi seluruh pakaiannya. Sementara itu Kusuma Dewi membuntutinya dengan berlari-lari kecil. Dia kagum melihat keperkasaan laki-laki yang menggendong wanita di depannya laksana seekor banteng. Sungguh perkasa, tangguh, keras hati dan pantang menyerah. "Ayo cepat Kusuma Dewi. Lihat, kita menuju asap tebal di depan itu." "Pelan-pelan saja Paman, jalannya licin nanti jatuh." Empu Janardana segera dapat melihat asap api unggun yang telah dinyalakan Sugatra serta Rakyat Hambalu. Dia tidak menunggu lebih lama, mereka pun segera meninggalkan kawasan hutan dan kembali ke padepokan Indrokilau. Empu Janardana berkuda sambil mendekap Woro Kembang Sore yang tubuhnya makin lemah. Memang gadis itu baru saja mengalami peristiwa yang sangat mengguncang jiwanya. Namun begitu, dia tidak ingin menceritakannya pada siapapun. Setiba di padepokan Indrokilau, Woro Kembang Sore segera dibawa masuk ke ruangan biliknya. Resi Wiyasa ikut menangani kesehatan gadis tersebut. Woro Kembang Sore kini terlihat lebih tenang, terbaring ditemani Endang Puspitasari dan Endang Kusuma Dewi yang duduk di pinggiran ranjang. "Bagaimana perasaanmu, Kembang Sore?" tanya Endang Kusuma Dewi sambil merapikan kain selimut Woro Kembang Sore. "Sekarang aku merasa ada kehangatan. Di hutan sana dingin sekali. Aku merasa seperti hidup sendirian di dunia fana ini. Tak ada siapa-siapa kecuali diriku sendiri dan rasa takut yang mencekam." "Kau tidak mengalami apa-apa di sana?" tanya Endang Kusuma Dewi ingin tahu. "Tidak."
Tidak bertemu dengan sesuatu yang aneh? Desa Endang Kusumadewi sambil menggeser letak duduknya. Tidak, aku tidak bertemu siapa-siapa. Aku hanya merasa sangat kesepian dan ketakutan, jawab Woro Kembang Sore dengan suara setengah gemetar. Kami hanya khawatir kamu bertemu dengan makhluk-makhluk aneh di sana. Endang Puspitasari yang semula diam saja, akhirnya ikut berbicara. Sebab kami dan warga desa di sekitar Padepokan Indrokilo percaya bahwa di hutan larangan itu berkeliaran makhluk-makhluk ganjil, makhluk-makhluk yang bisa mendatangkan bencana bagi manusia. Aku belum pernah mendengar soal itu. Sebenarnya ada apa di hutan larangan Puspitasari? Ini cerita yang pernah diturunkan oleh orang-orang tua. Sejak masih kecil kami sudah mendengarnya. Saat menjadi remaja, cerita itu tak bisa lepas dan membekas di ingatan kami. Endang Puspitasari mulai menceritakan perihal rahasia di balik hutan larangan. Adiknya Endang Kusumadewi ikut membumbui cerita-cerita menyeramkan sekaligus menyedihkan tersebut. Konon kabarnya arwah-arwah gadis yang mengerti kesepian menjelma menjadi kijang atau binatang tertentu dan berkeliaran di hutan larangan. Mereka menjadi penghuni hutan itu entah sampai kapan. Gadis-gadis mati kesepian, apakah mereka merupakan arwah-arwah penasaran? Tanya Woro Kembang Sore dengan wajah pucat, karena kembali teringat peristiwa yang dialaminya. Endang Kusumadewi meneruskan dongeng tentang hutan larangan. Pada masa hidupnya, mereka menanti kehadiran seorang kekasih yang tak kunjung datang, atau tidak pernah menepati janjinya, atau karena nasib terpaksa, dia tidak bisa datang. Lalu gadis itu hidupnya merana, kesepian, sakit-sakitan, dan akhirnya meninggalkan dunia fana. Nafsu rendah telah menyeret derajat kehidupan mereka dari manusia menjadi binatang. Ada yang menjelma menjadi kuda, burung merak, ataupun kijang. Bukankah begitu kisahnya Yunda Puspitasari? Endang Kusumadewi berpaling ke arah kakaknya. Benar apa yang baru saja diututurkan Kusumadewi. Begitulah menurut cerita orang-orang. Karena itu setiap kali masuk hutan larangan harus mengindahkan peringatan. Jangan sampai membunuh binatang berjenis kelamin betina yang sedang menyendiri. Kalau ingin berburu ke sana, pilih binatang yang sedang berada dalam kelompoknya. Kembang Sore, kenapa wajahmu kembali memucat? Tangan-tanganmu dingin. Endang Kusumadewi menatap Woro Kembang Sore sambil meraba jari-jari tangannya. Kau tidak apa-apa, Kembang Sore? Tanya Endang Puspitasari dengan wajah sedikit cemas. Kau tidak mengalami sesuatu yang buruk di sana? Lagi-lagi Endang Kusumadewi berusaha mendesak agar Woro Kembang Sore mau menceritakan apa yang dialaminya di hutan larangan. Tidak, Kusumadewi, aku tidak mengalami apa-apa. Aku hanya kebingungan karena tersesat jalan. Aku merasa sangat letih. Maaf, aku mau istirahat. Kalau bisa tidur, pasti besok kau akan lebih segar kembali, Kembang Sore, kata Endang Puspitasari setengah menghibur. Aku memang sangat letih dan kadang-kadang perutku terasa mual, kata Kembang Sore lirih. Kau perlu ditemani? Tidak usah, Kusumadewi, terima kasih. Akhirnya Endang Puspitasari dan Endang Kusumadewi bersama-sama meninggalkan ruangan bilik. Pintu ditutup dari luar. Woro Kembang Sore menarik kain selimutnya sambil sebatas leher. Angin bercampur kabut menggoyang dahan-dahan pohon di luar. Sebagian menyusup ke sela-sela dinding dan membuat udara dalam ruangan itu bertambah dingin. Benarkah apa yang mereka ceritakan? Woro Kembang Sore mendesah, sementara matanya menatap ke langit-langit ruangan. Kalau begitu, kijang betina yang terbunuh anak panahku merupakan penjelmaan arwah gadis yang mati kesepian. Ah, tidak mungkin, itu hanya cerita orang-orang, sebuah dongeng hayalan.
Tapi mengapa tiba-tiba ada seorang gadis di tempat itu? Dari mana datangnya? Dan dia pun terluka kena anak panah di bagian perutnya. Atau semua itu hanyalah bayanganku karena udara dingin, lapar, dan sepi serta tempatnya yang menyeramkan hingga membuat pikiranku menggambarkan yang tidak-tidak. Biar sajalah. Yang penting aku tidak mempercayainya, dan aku pasti bisa melupakan peristiwa itu untuk selama-lamanya. Woro Kembang Sore mencoba memejamkan matanya. Memang dia sudah sangat mengantuk, tapi rasa cemas dan gelisah membuat gadis itu belum juga bisa tidur. Baru menjelang tengah malam, dia tak mendengar apa-apa lagi, tak merasakan sesuatu pun. Dia telah terlelap. Tapi rupanya pikirannya masih terus mengembara. Tiba-tiba Woro Kembang Sore merasa dirinya sudah berada di tengah hutan belantara yang lebat. Pohon-pohon besar lagi rindang berjajar di sekitarnya. Sulur-sulur pohon berseliweran ke sana kemari. Angin mati di bawah bentangan langit berwarna kelabu, tanpa awan bergulung-gulung berwarna kemerah-merahan. Woro Kembang Sore berdiri bersandar sebatang pohon jonjing yang besar. Dia terkejut dan segera memutar punggungnya. Dia melihat seorang gadis menyeringai kesakitan sambil tangannya mencengkram anak panah yang menembus perutnya. Mata gadis itu menatap Kembang Sore dengan tajam, menatapnya dengan ancaman serta kutukan. "Kembang Sore, sampai hati kau melukai perutku seperti ini." Woro Kembang Sore gemetar ketakutan. Dia ingin lari, tapi kakinya seolah-olah menancap di permukaan bumi. Sementara gadis aneh itu melangkah mendekati Kembang Sore, semakin dekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Woro Kembang Sore menggigil. "Aku belum mengenalmu, kau siapa?" "Kembang Sore, kau tidak perlu mengenal siapa-siapa untuk bisa membunuh seseorang. Bukankah kau juga seorang gadis? Di mana kelembutan hatimu? Apa dosa-dosaku padamu, Kembang Sore? Apa salahku hingga kau berbuat kejam seperti ini padaku?" "Aku tidak pernah merasa memberikan anak panahku padamu. Aku hanya memburu seekor kijang." Woro Kembang Sore menjerit bertahan, mencoba membela diri. "Kau memang tidak punya perasaan. Perbuatanmu sungguh keji. Tapi siapa menanam, dia akan memetik buahnya. Kau berhutang nyawa padaku, Kembang Sore. Suatu saat kau akan membayarnya. Suatu saat ketika kau sedang merindukan kekasihmu, kau pun akan mati terkena sambaran anak panah." "Oh, tidak, tidak." Woro Kembang Sore tergagap bangun. Napasnya tersengal-sengal. Sesaat dia berusaha menenangkan hatinya. Lalu perlahan-lahan dia berdiri, minum seteguk air dingin, kemudian duduk di tepi ranjang. "Oh, sekarang dia datang dalam mimpiku. Dia kembali memperlihatkan wajahnya yang menyeringai kesakitan dan perutnya yang terluka. Bahkan dia telah menurunkan kutukannya padaku." Woro Kembang Sore gemetaran. Wajahnya pucat dan tangan-tangannya dingin. Gadis itu berusaha melawan ketakutannya sendiri. Dia meyakini pada dirinya bahwa semua itu hanyalah bayang-bayangan belaka dan bukan sesuatu yang nyata. Mungkin hanya pengaruh cerita yang dituturkan oleh Endang Kusuma Dewi dan Endang Puspitasari. Tidak, dia tidak ingin mempercayai semua itu. Mana mungkin seekor kijang bisa mengutuk manusia? Lagi pula dia merasa tidak bersalah. Dia sekedar berburu. Dia hanya membidik seekor kijang. Tidak ada hubungannya dengan arwah gadis yang mati kesepian. Namun begitu dia menyesal telah ikut pergi bersama kakak angkatnya ke Indrokilo. Semula dia mengira akan pergi untuk bersenang-senang, tapi justru pengalaman pahit yang diterimanya. Berlahan-lahan Woro Kembang Sore membaringkan tubuhnya di atas ranjang, sementara matanya masih menerawang jauh. Bibirnya bergerak-gerak membisikkan sesuatu
yang hanya bisa didengarnya sendiri. Sebuah rangkaian kalimat doa. Duh Bathara Agung, lindungilah hamba-Mu ini, Woro Kembang Sore. Aku menyesal sekali. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku tidak ingin berbuat keji pada siapapun. Tapi kalau memang ini merupakan garis nasibku, apa boleh buat? Duh Bathara Agung yang menggenggam seluruh kehidupan manusia, semua aku serahkan kepadamu, karena hanya Kaulah yang mengatur, Kau yang memiliki segalanya, sedangkan aku, Woro Kembang Sore, hanyalah seorang hamba yang hina. Di luar terdengar angin mendesah, menggoyang-goyang dahan-dahan pohon. Bunyi gemerisik dedaunan membuat rasa sepi merayap di relung-relung hati. Malam terasa semakin dingin, barangkali di luar sana, para cantrik padepokan sudah terlelap dalam mimpi mereka masing-masing. Tapi rupanya, Woro Kembang Sore tidak sendirian. Ada gadis lain yang juga belum tidur. Endang Kusuma Dewi gelisah di ruangan biliknya, sebentar berbalik ke kiri, sebentar ke kanan, menghadap dinding ruangan yang terbuat dari anyaman bambu. Walaupun matanya terpejam, pikirannya selalu tertuju pada sosok laki-laki tampan yang tak lain adalah Empu Janardana, adik seperguruan ayahnya sendiri. Memang semula dia hanya tertarik pada ketampanan wajah pria setengah tua tersebut. Juga dia senang melihat dadanya yang bidang serta tubuhnya yang perkasa dengan otot-otot yang indah. Tapi sekarang dia tertarik pada sesuatu yang lain. Sesuatu yang jarang ditemukan pada laki-laki yang pernah ditemuinya selama ini. Endang Kusuma Dewi begitu terkesan melihat Empu Janardana yang begitu gigih, kukuh bersemangat, laksana batu karang kala menggendong Woro Kembang Sore dan menanjak tebing-tebing bukit yang tinggi. Keringatnya yang bercucuran membuat pesona tersendiri bagi Endang Kusuma Dewi. Gadis itu mendesah perlahan. Ah, Paman Janardana, jarang ketemui laki-laki seperti dia. Tekadnya besar, semangatnya seperti gelombang samudra yang tak pernah surut. Memang usianya sudah agak tua, tapi justru karena itulah pribadinya bertambah mempesona, mencerminkan kematangan jiwa. Aku melihat dari gerakan, suara dan tatapan matanya yang tajam. Dan kadang kala aku menemukan kelembutan di biliknya yang menyiramkan kehangatan. Terselip dalam hati Endang Kusuma Dewi sebuah tanda tanya kecil. Mengapa orang seperti Empu Janardana belum juga mempunyai istri? Apakah dia pernah kecewa? Apakah hatinya pernah terluka? Atau dia mencintai Woro Kembang Sore secara diam-diam? Ah, tidak mungkin. Empu Janardana bukan laki-laki semacam itu. Bukankah Woro Kembang Sore adik angkatnya sendiri yang juga mereka masih bersepupu? Dia tahu persis laki-laki seperti Empu Janardana sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan. Tidak mungkin dia menjadi pagar makan tanaman. Endang Kusuma Dewi kembali mendesah sambil membalikkan tubuhnya, sementara kedua belah tangannya mendekap bantal. Yang jelas, dia merindukan kehangatan seseorang. Aku dapat melihat pancaran matanya, kadang kala sayu seperti seorang pria yang kesepian. Lalu bagaimana denganku sendiri? Lagi-lagi gadis itu membalikkan tubuhnya. Dia terlihat kesal. Bukan kesal kepada siapa-siapa, melainkan kesal kepada dirinya sendiri. Bagaimana dengan diriku sendiri? Bagaimana Kusuma Dewi ini? Apakah aku jatuh cinta padanya? Entahlah, aku tidak tahu pasti. Aku hanya senang menatap wajahnya yang tampan. Aku senang melihat sikapnya yang jantan serta ksatria. Seperti aku merasa aman jika hidup di sampingnya selama-lamanya.